pertama, kita akan membuat model matematika dari sebuah soal cerita. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba Rp100.000 dan kelas VIP Rp200.000. Berapakah laba maksimum dari penjualan tiket tersebut? Nah, yang pertama, langkah pertamanya itu kita harus membuat model matematikanya dulu. Pernyataan-pernyataan dari soal cerita tersebut yang tadi sudah saya bacakan, kita bisa buat tabel sebagai berikut. Nah, tadi kan ada tiket pesawat ya, ada tempat duduk. Tempat duduknya ada yang ekonomi dan VIP. Kemudian ada jumlah maksimum bagasinya. Nah, di sini ada kelasnya ekonomi, ada juga kelasnya yang VIP. Kelas ekonominya ini kita buat dengan variabel X. Banyak kelas VIP-nya kita buat dengan variabel Y. Nah, maksimumnya ini kan tadi ada berapa tuh untuk yang kelas ekonomi dan kelas VIP? Maksudnya total semua tempat duduknya ya dalam satu pesawat. Nah, tempat duduknya untuk yang kelas ekonomi kita misalkan dengan X karena ada di dalam pesawat ada satu jenis tempat duduk yang kelas ekonomi, ada juga yang satu jenis yang kelasnya VIP. Maksimum tempat duduknya dalam sebuah pesawat hanya terdapat 300 tempat duduk. Lanjut, bagasinya di dalam kelas ekonomi. Kelas ekonomi itu hanya memuat bagasinya maksimum adalah 3 kg. Jadi kita buat sebut di sini 3X. Lanjut, kelas VIP itu maksimumnya hanya menampung 5 kg atau disebut juga dengan 5Y. Maksimum bagasinya dalam sebuah pesawat hanya dapat menampung 1.200 kg. Lanjut, model matematikanya dari permasalahan tersebut, sistem pertidaksamannya yaitu yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 300. Tidak sama yang kedua, 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1.200. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Lalu setelah kita buat model matematikanya, kita bisa baru mencari nilai optimum. Kita akan memulai melukis daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Nah, untuk yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Kalian harus buat dulu grafiknya. Nah, gimana sih cara membuat titiknya? Seperti yang pertemuan sebelumnya sudah saya bahas, yaitu kita akan mensubstitusikan pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 300 ini. X sama dengan 0, masukin, lalu titiknya berapa? Kita pasangin titik koordinatnya, lalu set kedua adalah Y sama dengan 0. Nah, kalau kita buat di sini untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Syarat yang kemarin yaitu kita harus mensubstitusikan X sama dengan 0. Atau kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Kalau X-nya 0 di sini, berarti kan di sini X-nya udah nggak ditulis lagi ya. Langsung aja tinggal Y sama dengan 300. Maka titik potongnya adalah pasangan titik koordinatnya adalah 0,300. Lanjut, kalau untuk yang titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Maka kalau Y-nya 0, di sini Y-nya kita ganti jadi 0, tinggal sisa X ya.
berarti X-nya ini sama dengan 300. Nah, kan titik pasang koordinat itu harus X dulu, karena di sini X 300, berarti di sini 300,0. Baru bisa dibuat gambar grafiknya. Nah, misal di sini 300, kan sumbu Y ya. Ini sumbu X. Sini 300. Nah, 0,300 di mana sih? X, Y. Nah, untuk X, Y ini nih, X, Y di sini 0,300 di atas ya. Ini adalah titik 0,300. 300,0 yang ini. Ini adalah titik 300,0. Lalu kita tarik garisnya. Nah, karena kurang dari sama dengan, kita kan akan menggunakan cara yang kotor. Jadi arsirannya numpuk-numpuk. Kalau kurang dari, kita arsirannya mendekati 0. Berarti ke bawah ya. Kalau mendekati 0, kita arsir nih ke bawah. Nah, ini udah ya. Udah arsir ke bawah. Kemudian kita bisa lihat hasil PowerPoint-nya seperti ini. Kalau ini menggunakan cara yang bersih, jadi dia nanti melawan arah. Tapi kalau misalkan kalian sudah belajar untuk cara kotor, gak apa-apa, arsirnya ya ke bawah aja gitu. Jadi kan daerah penyelesaiannya yang ini, yang di bawah ini, untuk X tambah Y kurang dari sama dengan 300. Lanjut, kita akan buat 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1200. 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1200. Nah, kalau di sini kan bikin grafik lagi. Kalau kalian nggak usah. 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1200. Kita hitung aja di sini. Untuk yang 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1200. Nah, X-nya sama dengan 0, maka ini nggak usah dihitung, tinggal tersisa 5Y aja. 5Y sama dengan 1200. Y sama dengan 1200 dibagi 5, itu hasilnya 240. Maka pasangannya adalah 0,240. Kalau Y-nya sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka yang 5Y ini udah nggak usah dihitung ya, karena 5 kali 0 sudah 0. Tinggal tersisa 3X. 3X sama dengan 1200. Maka X-nya adalah hasil 1200 dibagi 3, yaitu 400. Maka pasangan titik koordinatnya harus X-nya dulu, berarti 400,0. Nah, kita bisa gabungin di satu koordinat kartesius yang ini, di gambar ini. Kita buat lagi di sini, di gambar grafiknya, titik 240 di sumbu Y. 240 kita buat di sumbu Y
Semisal 240-nya di sini 240, maka di sini adalah 0,240. Lalu yang kedua ada 400,0. 400-nya di sumbu Y. Di sumbu X, mohon maaf. Nah, kira-kira di sini 400-nya. Maka di sini titiknya adalah 400,0. Nah, kita bisa tarik garis dari 240 ini ke 400. Nah, kalau yang pakai cara kotor kemarin itu kita sudah pelajari, kalau kurang dari kan kita arsir ke bawah ya, maka kita arsir aja ke bawah lagi. Berarti yang kena arsiran 2 kali itu yang mana ya? Kalau semisal saya buat di sini warnanya pink deh. Ini dari sumbu 240 sama 300, berarti di sini ya dimulainya ya. Kok gak keganti warnanya ya? Misal pakai yang brush aja deh. Warnanya nah, saya dari sini saya arsir lagi ke bawah. Ya, kalau terlihat di sini yang kena arsiran hitam dan pink itu yang tengah-tengah ya. Berarti daerahnya itu kalau misalkan saya tebelin lagi, daerah penyelesaiannya itu yang kena arsiran 2 kali. Misal saya buat di sini hijau. Ini daerahnya akan saya tebelin. Berarti dari sini, dari si titik 0,240 ke 0. Kemudian ke sini ke 300,0. Kemudian ke tengah-tengah titik perpotongan antara dua garis pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 300 dan garis 3X tambah Y 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1200. Di sini namanya adalah titik potong atau bisa disebut dengan TP. Saya buat beda warna lagi titik potongnya. Misal di sini warnanya merah. Nah, ini adalah TP, titik potong. Kita belum tahu titik potongnya, nanti kita akan mencari dengan rumus eliminasi. Kita akan mengeliminasikan kedua pertidaksamaan dari soalnya. Lanjut. Maka daerah hijau ini adalah daerah yang kena daerah penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya. Kalau sudah sampai di sini, kalau ini pakai cara bersih, kemudian di sini, nah di sini adalah daerah
Mohon maaf. Nah, yang di sini ini adalah daerah penyelesaiannya ketika diarsirnya sudah 2 kali. Nah, ini yang warna merah ini adalah daerah penyelesaiannya. Sekarang kita akan mencari nilai optimasi dengan uji titik pojok. Nah, titik pojoknya kita lihat tadi di gambar koordinat kartesiusnya, ini yang rapinya. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, lihat ada titik potongan di sini ditemukan titik E ini 150,150. Dari mana hasilnya? Hasilnya kita akan mengeliminasi dan substitusi dari kedua pertidaksamaan dari soalnya. Caranya kita cari dulu kita cari untuk yang eliminasi. Untuk mencari titik potong, untuk mencari TP, kita harus mengeliminasikan kedua pertidaksamaannya, yaitu X ditambah Y sama dengan 300 dan 3X ditambah 5Y sama dengan 1200. Kita harus menyamakan dulu X-nya, koefisien X-nya. Jadi harus sama-sama kita kalikan dengan kita kali kebalik. Atasnya kan koefisien X kan 1, bawahnya 3. Maka yang atas harus kita kalikan dengan 3, yang bawah harus kita kalikan dengan 1. Jadi yang ini atas kita kali dengan 3, bawah kita kali dengan 1. 3 dikali X maka 3X. 3 dikali Y maka 3Y. Di sini tandanya plus ya. Plus 3Y di soalnya. 3 dikali 300 juga hasilnya sama dengan 900. Lanjut, ini kalau dikali 1 hasilnya akan tetap ya. Jadi 3X ditambah 5Y sama dengan 1200. Baru kita bisa kurang kalau sudah sama koefisiennya. 3X nya ini habis ya, sudah bisa kita coret, habis. 3 dikurang 5 itu min 2Y. 900 dikurang 1200 min 300, maka Y nya min bagi min positif. 300 dibagi 2 hasilnya 150. Y nya kita udah ketemu nih, titik Y nya 150. Lalu kita akan mencari sumbu X nya. Sumbu X nya kita masukin aja di sini. Kan tadi ini untuk eliminasi ya. Sekarang ini untuk substitusi. X tambah Y sama dengan 300. Kita masukin nilai Y nya ini 150. X ditambah X ditambah Y nya 150 masukin sama dengan 300. Maka di sini X sama dengan 300 dikurang 150. X sama dengan 150. Lalu kita akan mencari nilai nah, ini TP-nya kita sudah mencari, sudah menemukan X 150, Y 150. Berarti di sini TP-nya itu adalah 150,150. Sini TP-nya adalah 150,150. Lanjut, kita akan mencari nilai optimumnya, yaitu dengan memasukkan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kalau kita lihat di sini, kan dia di sini langsung disederhanain menjadi f(x) tambah 2y. Kalau misalnya kita lihat lagi di soal ceritanya yang awal, dilihat di sini
Fungsi objektif itu dilihat dari labanya. Tiket kelas ekonomi memberi laba 100.000 berarti 100.000 X. VIP-nya 200.000 berarti 200.000 Y. Jadi sesungguhnya Fx, Y-nya ini adalah 100.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, kita ganti lagi brushnya. Nah, di sini F X, Y-nya adalah aslinya itu adalah 100.000 X ditambah 200.000 Y. Kenapa di PowerPoint jadi X tambah 2Y? Disederhanakan biar ngitungnya lebih cepat. Jadi sama-sama dicoret nih, nolnya 5. Jadi Fx, Y-nya ini X tambah 2Y saja, tapi nanti hasilnya nanti akan kita tambahin lagi, balikin lagi nolnya 5, tambahin nolnya 5 yang udah kita coret tadi. Ini hanya mempermudah menghitungnya saja. Nah, titik pojoknya itu kita lihat di sini. Di dalam daerah penyelesaiannya, titik pojoknya ada nih, yang ini ada 3 titik pojok. Kalau saya tandain di sini warna merah semua titik pojoknya. Nah, di sini ada 0,240 titik pojoknya. Titik pojok daerah yang si hijau ini daerah penyelesaiannya. Kemudian ada lagi 300,0 ini titik pojoknya. Lalu tengah-tengahnya di sini namanya titik potong. Titik potongnya ada 150,150. Jadi kita masukin dulu titik pojoknya. Ini yang pertama ada 0,240. Kita buat di sini, kita hitung. Kalau misalnya di sini 0,240 berarti X-nya kita masukin 0, Y-nya kita masukin 240. Di sini kebetulan fungsi objektifnya adalah X tambah 2Y, kita sudah sederhanakan. X-nya 0, berarti kan 0 ditambah 2 dikali 240. Hasilnya adalah 480. Lanjut titik kedua yaitu 300,0. Nih lihat yang di bawah 300,0. Nah, titik berwarna merah. Untuk yang 300,0, 300 kita masukin X. Yang X di sini yang pertama kita ganti jadi 300 ditambah 2 dikali 0. 2 kali 0 hasilnya 0 ya. Maka hasilnya adalah 300. Lanjut, yang terakhir adalah 150,150 atau disebut tadi yang titik potongnya. Nah, berarti masukin X-nya 150, fungsinya lihat di sini X 150 dimasukin ditambah 2Y, berarti 2 dikali 150. 150 ditambah 2 kali 150 berapa? 300. Maka hasilnya adalah 450. Balik lagi ke soalnya. Kita mencari apa sih? Maksimum atau minimum? Lihat lagi ke soalnya di sini. Nah, di sini berapakah laba maksimum atau keuntungan maksimum dari penjualan tiket pesawat? Kalau maksimum yang ditanya, jadi jawabannya adalah yang 480. Nih, 480. Tetapi karena tadi sudah kita sederhanakan, nolnya kita coret 5, seharusnya kita tambahin lagi nolnya 5. Jadi jawabannya benarnya itu adalah 4 juta. Jadi ini laba maksimum ya. Kalau di sini kita buat di sini ini max-nya. Tapi harus kita tambahin lagi max nolnya 5, jadi 480 tambah 05 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3, jadi hasilnya adalah 48 juta. Seperti itu. Itu kalau ditanya laba maksimum. Kalau ditanya minimumnya berarti yang paling kecil dong. Yang paling kecil adalah 300, tinggal tambahin lagi nolnya tadi 5. Kalau kita sederhanakan ya. Jadi 300 jadi 30 juta gitu kalau yang minimumnya. Nah, di sini bisa kita perjelas di gambarnya. Nah, ini maksimumnya.
tadi jawabannya adalah 48 juta. Ya, hebat. Kalian semua benar. Berarti sampai di sini sudah paham kan? Apabila ada yang belum jelas atau kurang mengerti, bisa tanya di kolom komentar. Tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya. Jangan lupa cuci tangan masa COVID ini, jaga kesehatan. Jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.